Cek. Cek, apa suara saya terdengar gitu? Kakak, izin. Cek, suara saya terdengar gitu? Kakak, terdengar Kak. Gih, kakak, baik kita langsung mulai saja gih. Sesuai dengan kesepakatan kita gih. Soalnya takut nanti ada dari Monef masuk malah meetnya belum mulai kayak gitu. Jadi kita mulai saja sambil nunggu peserta yang lain gitu. Seperti biasa gih. Sebelum kita memulai, saya akan tunjuk satu peserta nih untuk memimpin doa nih, kakak. Monggo untuk Kak siapa nih, Kak Ibu sudah nih. Semuanya sudah nih. Saya ulangi dari Kak Tias apa nih untuk memimpin doa nih. Monggo untuk Kak Tias bisa memimpin doa nih. Waktu tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini, kakak-kakak yang saya hormati, yang berbahagia. Marilah kita buka acara jimit kita pada malam hari ini dengan berdoa, dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Tias nih yang sudah memimpin doa untuk kita mengawali tatap maya yang ke-17 nih pada malam hari ini. Hari ini atau malam ini kita cuma satu JP nih. Kakak kalau kita mulai tadi jam 19 lebih berapa nih? 17 nih. Berarti ya kurang lebih nanti selesai jam 8 lebih sedikit lagi dan bisa tepat waktu seperti itu. Karena ini juga malam minggu nih, mungkin kakak ada aktivitas atau kegiatan quality time yang lain nih bersama keluarga seperti itu nih kakak. Bagaimana ini kabarnya kakak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat nih. Setelah mungkin beberapa hari ini kita diguyur hujan nih untuk wilayah area Purbalingga atau mungkin bahkan Jawa Tengah atau bahkan mungkin seluruh Indonesia nih, karena ini sudah masuk ke musim penghujan seperti itu. Yang penting kita selalu jaga kesehatan nih kakak. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa mulai untuk kegiatan tatap maya ini dan semoga untuk selama satu JP ke depan kita diberikan kemudahan dan kelancaran hingga akhir. Baik kakak, mungkin nanti bisa on cam nih, karena ini takutnya ada monef seperti itu, karena kan ini ada kesepakatan bersama nih kakak. Seperti biasa on cam terus suaranya di mute nih, di mute kan seperti itu. Kalau misalkan mau bertanya atau resen ya baru di unmute seperti itu nih kakak. Takutnya nanti kalau yang tadi kan ada nih teman saya dari
mohon maaf ini saya agak sariawan jadi ngomongnya agak sedikit susah. Dari Magelang itu ada gitu, dari BPGP itu kalau tidak salah masuk ke Jimitnya kurang lebih ada 10 menit, kemudian ada yang 20 menit itu masuk seperti itu. Gitu nih kakak, kita sepakati bersama bisa di on cam. Kemudian nanti ada dari BPGP kan juga menilai juga dari kakak-kakak nih semuanya sesuai dengan inilah kita sepakati bersama nih kakak-kakak. Baik, kita mulai nih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih kakak, kita akan mulai dan izinkan saya untuk share screen nih. Saya ucapkan selamat malam untuk kakak-kakak semuanya nih. Selamat malam minggu ini. Selamat malam. Nah, ini kita masuk nih kakak-kakak ke tataman 17, yaitu rencana tindak lanjut nih, atau persiapan RTL yang nanti kakak akan buat. Program pengembangan kompetensi guru PJOK ini durasi 1 CP, modanya adalah daring atau sinkronis. Seperti biasa nih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini ya, kemungkinan kita next gitu. Di pertemuan kemarin di tatap maya yang berapa kita sebenarnya sudah melakukan ini mindfulness. Kemarin ada beberapa yang off cam, jadi saya tidak bisa melihat apa-apa. Jadi mungkin dari kakak-kakak semuanya kita beberapa saat atau mungkin nanti kakak-kakak perlu untuk menenangkan hati dan pikiran untuk lebih fokus belajar, munculkan rasa syukur, mungkin ingin tahu dan kebajikan atau benaran seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, ini doa bersama tadi kita sudah berdoa kita lewati saja. Nah, ini kesepakatan kita bersama kakak-kakak. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini pada sesi kita kali ini ada tujuannya. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kemarin kakak. Dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Ini adalah kelanjutan dari kemarin PJPL-nya kakak. Terus misalnya nanti ada yang bertanya, Kak, kalau saya mau berubah rencana dari PJPL-nya boleh apa tidak? Boleh boleh. Di RTL-nya berbeda dengan PJPL-nya ya boleh. Kemudian agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan, ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar ini 5 menit, yang kedua refleksi awal 10 menit, yang ketiga penyampaian RTL, ini ada pengantar tugas, kemudian ada tugas RTL, ada penilaian, dan ada lini masanya atau alurnya, atau ada tanggalnya di situ date-nya. Sini selama 20 menit. Kemudian ada dialog, diskusi, dan tanya jawab nanti ada di poin keempat ini 7 menit dan nanti ada penutup 3 menit. Ini masuk ke pendahuluan kakak. Ya, ini yang seperti saya tanyakan kemarin ini persiapan belajar kakak. Ini apakah di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, 9, 10 karena setelah ini
kita tinggal 2 tatap maya lagi. Nah, setelah itu kita sudah selesai gitu program BKG PJK ini. Ini berapa ini level kesiapan belajar kakak-kakak ini? Moga bisa ditulis di kolom chat gitu. Kakak-kakak silahkan. Kesiapan belajarnya berapa pokoknya? Apa merah, apa hijau, apa ke ini biru tua atau ini? Moga bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak. Kak Mangil ini kesiapan belajarnya 9 nih. Yang lain moga kakak Kak Atik 8 nih persiapannya. Kak Fajar 8, Kak Iful 8, Kak Tias 8 nih. Kak Uriantoro dan Kak Suparminto belum apa nih? Kak Ririn juga belum nih. Kak Suparminto 8, Kak Ririn 8 nih. Kak Uriantoro berapa ini? Apakah 10 mungkin untuk persiapan belajarnya? Di tempat kakak sudah reda nih, hujannya nih di daerah Rembang. Kak Suparminto sudah nih. Kak Suparminto di Kutasari hujan apa tidak gitu? Sudah reda. Alhamdulillah nih. Sudah reda hujannya. Berarti sempat hujannya deras sekali itu gitu. Siang sampai sore itu. Ini Kak Uriantoro kesiapan belajarnya 8 gitu. Semuanya rata-rata sudah mencapai ke titik atas gitu. Poin 8, 9, 10 gitu. Dan semoga ilmu-ilmu yang kakak dapatkan ini bisa bermanfaat lah di kemudian hari ini pastinya gitu. Amin. Amin. Kita lanjut gitu kakak. Nah, ini masuk ke tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, atau KBS. Gitu. Aspek penilaian ada lini masa dengan baik dan benar. Ini masuk ke refleksi awal. Nah, ini kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek gitu, kakak-kakak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nanti kakak-kakak seperti biasa bisa mengisi di link yang akan saya bagikan. Nanti sambil mengisi, sambil kita mendengarkan atau saya menjelaskan paparannya nanti biar kita selesainya juga tepat waktu. Ini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ini mungkin juga tanpa kakak sadari mungkin sudah pernah melakukan gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ada pertanyaan lagi, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ada pertanyaan lagi, apakah sudah melibatkan voice, choice, dan ownership bagi peserta didik gitu. Dan ada pertanyaan lagi, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, atau ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, ini nanti akan saya share linknya, akan nanti bisa sambil mengisi. Ya, saya share di chat untuk linknya gitu. Ini mudah-mudahan kalau jam malam kita tidak dikunjungi gitu. Sudah malam mungkin gitu. Mereka yang dari BGP atau pusat mungkin sudah pulang ya kan, sudah tidak bisa atau tidak inilah sudah istirahat gitu. Mudah-mudahan saja, karena tadi ada yang jam 6 gitu, teman saya fasilitator dari daerah lain itu ternyata dikunjungi juga itu jam 6 pagi.
kita ini aja lah, siap-siap saja. Ini sudah masuk semua gitu, kakak, Kak Tias, Kak Suparminto, Kak Siti, Kak Ririn, Kak Mami, Kak Iful, Kak Wirantoro, Kak Fajar, Atik, sudah semuanya. Alhamdulillah. Nah, bisa edit semua. Mungkin kakak bisa mengisi di ini langsung di link yang sudah saya bagikan. Ini kita malam minggunya sambil timit nih, kita nggak apa-apa nih, cuma 1 jam lah, nggak bisa selesai nanti. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 2 Desember, kita ketemu lagi selama 2 JP, kemudian tanggal 10 Desember itu cuma 1 JP. Nah, setelah itu kita sudah selesai. Nggak kerasa nih, selama 3 bulan lamanya sudah mengorbankan banyak hal nih, waktu, tenaga, pikiran nih, demi terlaksananya kegiatan PKG Bejoga ini. Alhamdulillah ini sudah reda nih, hujannya tadi sempat sekali, dan alhamdulillah jaringan listrik aman nih, untuk daerah Rembang, Tasari gitu aman, dan Purbalingga juga sebagian besar aman.
Kak Purwantoro dan Kak Siti belum mengisi untuk pertanyaan nomor 1 nih. Kak Purwantoro dan Kak Ririn ini apakah ada kendala nih? Kak Ririn laptopnya udah nyala apa belum ini? Ya ini ada kendala Kak, bolak-balik muat ulang, nggak bisa ngisi. Gimana Kak Ditulis Purwantoro? ada kendala, ada tulisannya muat ulang kembali gitu. Oh, gitu. Ini kendala sinyal nih mungkin. Nanti bisa sambil diisi gitu. Sama Kak Siti nih. Kak Siti juga belum tadi ada kegiatan nih juga. Tapi nanti diharapkan gitu semuanya bisa mengisi gitu. Nah,
kita sambil lanjut kakak biar nanti juga bisa sama-sama kita sampaikan semuanya, karena ini cuma satu JP dan kalau misalkan masih ada pertanyaan ya nanti bisa ditanyakan di akhir terkait dengan persiapan RTL kakak. Ini kan hanya yang di link ini refleksi yang sudah kakak sudah laksanakan kemarin untuk PJBL-nya. Ini juga Kak Mangil ini sudah selesai Fajar juga sudah ini. Dan kakak yang lain ini sudah atau dalam proses pengisian Saya sambil mengerjakan sambil lanjut untuk slide yang berikutnya kakak. Ini sudah jadi untuk refleksi terkait dengan voice choice ownership sudah kakak terapkan semuanya di dalam rancangan PJBL. Kita lanjut kakak, ini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini tentunya ada keterampilan pedagogik guru terutama kita guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nanti bisa di dalam KPS atau Kombel seperti itu. Nah, ini kita masuk ke penyampaian RTL-nya kakak. Rencana tindak lanjut untuk RTL dalam PJOK. Ini pengertian RTL adalah rencana yang disusun untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil pembelajaran siswa setelah evaluasi dilakukan. RTL ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan belajar atau keterampilan yang belum tercapai. Ini ada beberapa karakteristik utama Yang pertama tentunya berbasis evaluasi. Nah, ini RTL ini disusun setelah proses pembelajaran atau penilaian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, ini berdasarkan PJBL kemarin kakak susun. Yang kedua berorientasi perbaikan, bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan siswa yang belum maksimal. Kemudian yang berikutnya ada kontekstual. Ini dirancang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok siswa berdasarkan hasil analisis. Dan karakteristik utama yang keempat ini ada peran guru, berperan aktif dalam memberikan arahan, bimbingan, dan latihan pada siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini masuk ke pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan ko-kurikuler ini kegiatan pendukung dari kegiatan intrakurikuler yang sudah ada di dalam kurikulum. Nah, ini kegiatan ko-kurikuler ini kegiatan pendukung. Untuk selanjutnya, Ibu, Bapak, atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah atau Kombel atau KPS sama saja. Nah, ini masuk ke pengantar tugas yang tadi sebelum merancang program atau kegiatan. Nanti kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak sudah analisis aset yang dimiliki. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini yang meliputi yang pertama ada tujuan program, yang B kelengkapan rencana dalam struktur program,
dan ada keterlibatan komunitas, dan yang D rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di bukan yang sudah berjalan. Yang kedua ada notulen atau catatan diskusi di dalam komunitas belajar terkait RTL PJOK. Jadi ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti kakak presentasikan RTL-nya di KPS-nya. Kemudian nanti ada videonya dan juga nanti ada notulen. Harus ada karena nanti bisa dilampirkan. Nanti di akhir akan saya sampaikan contohnya. Yang ketiga ada dokumentasi, ada video, ada foto. Dan yang keempat dokumen lain yang relevan. Nah, ini rencana tindak lanjutnya. RTL rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini dari Sukan Ratnakar. Dan masuk ke modanya, ini ada penugasan mandiri kakak, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khususnya peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar pada aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini kita masuk ke bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini yang pertama bentuk RTL-nya ini bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi maksimal 9 slide Jadi bahan tayangnya bisa dikatakan PPT karena PPT pun juga sebenarnya bisa di PDF-kan kakak. Jadi maksimal ada 9 slide. Nah, 9 slide itu apa saja? Nah, ini ada memuat komponen ini komponen programnya ada 1 sampai 8. Nah, jadi nanti maksimal 9 slide. Apa saja? Yang pertama ada judul programnya. Yang kedua ada latar belakang. Ketiga ada tujuan program. Yang keempat ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam KPS. Yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Yang 8 kemungkinan tantangan. Ini maksimal 9 slide Cuma nanti ketika bahan tayangnya itu sudah selesai, bisa ditambahi di akhirnya ada foto, ada tadi notulen seperti itu. Dan nanti ada link videonya yang bisa dituliskan di link di slide terakhir tidak apa-apa. Jadi link videonya nanti saya yang bisa melihat atau menganalisis seperti itu. Jadi juga ada bahan tayangnya di-upload juga seperti itu, bisa di PDF-kan kakak. Ini ada keterangannya kakak, nanti kakak bisa baca sendiri ada foto, video. Kita lanjut kakak. Nah, ini ada penjelasan komponen. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini kakak. Yang pertama ada judul ini penjelasannya. Judul program berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak sudah dapatkan di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pilih salah satu, apa model pendidikan gerak, apa model kebugaran, atau model SEM. Seperti itu. Dan yang kedua ada latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan atau voice choice dan ownership dari murid akan dipromosikan dan didorong dalam
program tersebut. Bisa dibaca nih. Kita lanjut nih, kakak-kakak. Yang ketiga, tujuan program nih. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang keempat, ini ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dinyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, kakak, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini ada keterangan berikutnya, kakak bisa dibaca. Jadi bisa memilih salah satu, apakah pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau memakai SEM. Lanjut. Nah, ini yang kelima adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini ada program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran, detail target, populasi, ada kelas, ada usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilaksanakan. Jadi di dalam materi ini dijelaskan secara jelas waktunya kapan nanti akan dilaksanakan. Ini ada identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Ini gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Ini contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS nih. Contoh nama proyek Yuk Gerak ini misalnya Joni ini sebagai guru mapel PJOK, Yuni ini sebagai guru mapel IPA, Indra Sari ini sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Ini berdiskusi dan mengembangkan materi seperti itu kakak. Yang berikutnya yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan asset based thinking. Sudah kita pelajari bersama. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana staf individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Dijelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya ada wawancara, survei, atau refleksi murid. Yang kedelapan ini kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi. Kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ini kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1. Ini nanti bisa dibaca kembali. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini kita masuk ke aspek penilaian RTL. Ini tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, dan yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan yang D ada rencana evaluasi program. Seperti itu, nanti bisa dibaca-baca nih. Ini tujuannya ada mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK, mendukung pertumbuhan suara, dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ini kita next nih. Ini kita masuk ke
lini masanya nih kakak-kakak. Yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut nih. Jadi setelah sesi pengantar RTL ini kakak-kakak bisa mulai menyusun nih sampai nanti due date-nya itu di tanggal 30 November. Maksimal kakak-kakak upload itu 30 November. Berarti kemungkinan masih ada waktu 1 minggu lagi nih kakak-kakak bisa apa tidak nih ini nanti disampaikan di komunitas belajarnya. Dan yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, ada kegiatannya, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Ini rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi mungkin kalau kita hitung, ada betul 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Ini kerja mungkin kalau SMA sampai hari Jumat nah, kemudian taruh ya ada waktu 1 minggu lah bisa kakak. Dan lanjut di lini masa yang berikutnya ada penilaian RTL setelah unggah RTL nanti saya yang akan menilai hasil RTL kakak. Dan ada umpan balik RTL. Nah ini umpan baliknya setelah 6 hari penyusunan RTL nanti di tanggal 2 Desember itu kita ketemu lagi umpan balik atau refleksi bersama nih. Nah, ini catatan tambahan nih. Ini mungkin nanti ada Kak Iful dan Kak Cahyo nih mungkin karena dalam satu sekolah ini. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJPL perlu memperhatikan. Ini yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Jadi tetap membuat masing-masing. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Ini juga mungkin bahan tayang ini dapat unik nih. Ini dapat ditambahkan slide mungkin ini. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJPL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Ini mungkin nanti misalnya Kak Iful dan Kak Cahyo kegiatannya mau dilaksanakan berbarengan, itu boleh Kak. Jadi mungkin nanti biar mengirit apakah nanti takutnya kan ada ini ada snack jadi biar nggak double lah mungkin snacknya. Nanti satu kegiatan Kak Iful dan Kak Cahyo itu bisa langsung menyampaikan seperti itu, jadi bisa bergantian seperti itu. Jadi nanti misalnya Kak Iful dulu kemudian lanjut Kak Cahyo, seperti itu bisa. Atau misalnya mau 2 hari yang berbeda ya boleh, monggo, bisa diatur saja. Dan yang ketiga ini untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Seperti itu di masing-masing tetap harus ada. Jadi tetap ada 2. Seperti itu Kak Iful, mungkin nanti untuk pertanyaan bisa di akhir sesi ini Kita lanjut. Nah ini ada diskusi dan tanya jawab. Nanti kita di akhir saja kakak-kakak kita selesaikan dulu slide-nya, ini tinggal sedikit lagi. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, nanti kakak-kakak yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Jadi sudah di link yang sudah saya bagikan itu sudah mengisi Mungkin tinggal beberapa coba saja bagi. Sudah semuanya sudah mengisi, tinggal Kak Siti belum. Maka kemudian orang terkendala. Itu bisa sambil mengisi kan. Saya cek dulu apakah ada yang peserta yang masuk Ternyata tidak mungkin sudah malam juga dari panitianya atau PGP atau pusat sudah cukup secara random tadi pagi sampai siang atau sore karena mungkin malam ya mungkin dirasa sudah cukup lah untuk kegiatan
monefnya. Dan mereka juga nggak mungkin kerja monef sampai malam nih mereka nih. Tapi ya mungkin bisa saja bisa sambil tiduran, sambil ngecek, ya, pengen masuk ke link yang malam mungkin ya bisa saja. Tapi ini sudah hampir selesai kita tatap maya, ya masuk yang mungkin tidak masuk nih. Pilihan tempat malam ini Kak, ya betul Kak. Aman. Tidak dikunjungi. Jadi yang teman saya ada dikunjungi itu, ada yang 10 menit, ada 20 menit, ada 30 menit itu di tatap mayanya ditunggu. Kita lanjut nih Kakak. Ini yang pertama tadi sudah merefleksikan nih, yang kedua memahami penugasan RTL. Ini kita masuk ke penutup. Ini ada pantun nih, mungkin nanti Kakak bisa bilang cakep lah atau seperti apa ya. Kalau ladang banyak hama, ini tak perlu petani untuk pindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Nah ini kita sudah habis. Gitu. Yang kedua ini ada gambar burung Garuda, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini dilanjut dengan pengantar Butikaya, ini mungkin besok saja nih. Ini bisa kita next dulu lah. Nah ini sudah selesai nih kakak-kakak. Monggo sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Ini saya sambil share screen tugas saya ini. Mungkin nanti ada. Sebentar nih Kak Atik, saya coba share screen-kan dulu untuk tugas saya. Ini buat gambaran aja lah. Sudah terlihat apa belum nih? Terlihat. Cuma kok gambarnya nggak full ya? Kurang besar. Ya, tapi masih kecil. Sudah nih. Sudah terlihat nih kakak-kakak. Nah ini hanya gambaran saja nih untuk tugas saya yang waktu itu. RTL-nya nih. Ini RTL-nya itu ini nih. Spot education model ini dulu saya. Ini jadi sesuai urutan yang tadi nih, ada judulnya. Yang kedua ini ada latar belakang. Nanti kakak bisa jelaskan nih kegiatan saya ini fun running 5 km Sependak. Sependak itu SMP Negeri 2 Karangreja nih, disingkatnya Sependak. Nah ini kemarin juga pas saya paparkan sebagian besar setuju gitu sebenarnya. Nanti ini kan bisa kita ada medali atau ada semacam perayaan gitu dan lain-lain, itu sebenarnya menarik, cuma terkait dengan kendalanya adalah di biayanya itu lumayan juga itu. Ini latar belakangnya gitu, nanti dijelaskan. Masih terdapat beberapa siswa yang menunjukkan tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Contohnya masih ada beberapa siswa yang pingsan dalam upacara gitu, serta kegiatan belajar olahraga dinominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan masih cenderung pasif. Maka kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek penting dalam PJOK. Melalui aktivitas kebugaran jasmani, siswa dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan membangun karakter dalam rangka mewujudkan P5. Nah, untuk itu maka saya adakan kegiatan fun running 5 km Sependak. Nah, ini diadakan sebagai bagian dari gelar kira P5 dengan tema bangga jiwa raganya. Seperti itu nih latar belakangnya. Ini contoh saja nih. Dan nanti kakak lanjut ke tujuannya apa, ini kakak sebutkan. Dan ada capaian nih, sesuai urutan yang tadi, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini kakak jelaskan langkahnya, perannya apa, waktunya kapan, hasilnya apa nih yang diharapkan seperti apa. Kita lanjut berikutnya, ada struktur program dan rekan sejawat dalam KPS. Ini strukturnya nih. Ini kurikuler, pesertanya siapa, panitia, medis, dokumentasi, penanggung jawab pelaksana, ada pengawas juga. Pendukung kegiatannya apa? Seperti itu.
Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini dijelaskan gitu. Jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya, kemudian area kegiatannya bagaimana, dan lain-lain. Tentang kapasitas yang dimiliki ini terkait dengan aset nih, aset kakak-kakak ini masih berbeda-beda lah setiap sekolah. Kita lanjut nih. Nah, ini rencana evaluasinya. Nah, ini evaluasi dilakukan mulai observasi. Nah, ini ada pra kegiatan, selama kegiatan, dan pasca nih, setelah. Ini ada refleksinya apa. Ini kakak bisa jelaskan nih, seperti itu. Ini waktu kemarin nih, di kegiatan di Jogja ini. Kebetulan kelas saya ini didatangi oleh Pak Darmadi nih. Ini kelas saya sangat beruntung sekali waktu itu nih. Diceramahi hampir 1 jam itu, lama sekali. Kita lanjut ke kemungkinan tantangan. Nah, ini ada tantangannya apa? Ini cuaca, jalur, kesiapan fisik, partisipasi. Dan nanti kakak-kakak tantangannya gitu pasti berbeda-beda nih. Tergantung nama kegiatan atau proyeknya apa. Ada cuaca, ini cuacanya sering hujan atau apa, jalurnya, kesiapan fisik, partisipasinya. Nah, ini yang terakhir nih, yang ke slide 9. Nanti kakak melampirkan apa ini, umpan balik dari guru nih di dalam KBS-nya, ada daftar hadirnya, ini ada notulen, ini ada foto. Nah, ini nanti link video ini bisa ditulis di sini juga, Kak. Ini kemarin saya tidak ditulis, tapi saya upload. Jadi saya 2 kali upload. Itu kadang kalau 2 kali upload itu, misalnya upload pertama PDF, upload kedua link YouTube lah. Yang PDF itu biasanya tidak terbaca, Kak, atau tertimpa itu. Makanya kadang saya meminta kakak-kakak, Kak kirimkan RPP atau Kak kirimkan videonya lagi lah. Jadi itu tertumpuk, Kak. Tapi sebenarnya bisa juga kakak tuliskan di kolom chat ya, bisa di yang di LMS-nya. Atau mau ditautkan di sini juga bisa link YouTube-nya. Seperti itu saja, cukup nih. Simpel lah. Ada foto, notulen, daftar hadir, ada umpan balik. Seperti itu, Kak. Simpel nih. Monggo Kak Atik, tadi ada pertanyaan, saya persilakan nih. Ya, baik. Terima kasih Kak Fasil. Ini mengenai yang kemarin karena kendala jaringan, tugasnya itu masih belum paham saya Kak Fasil. Mohon dijelaskan. Video apa ya? Tugas yang mana, Kak? Yang presentasi, Kak. Memvideokan presentasi di KBS apa gimana? Oh, maksudnya tugas ini ya, Kak? Tugas yang RT ini ya? Oh, tugas yang ini apa tugas yang kita kemarin? Kan saya harusnya presentasi. Terus saya menurut pemahaman saya itu presentasi lagi di KBS terus kita bikin video apa gimana Kak Fasil? Oh enggak, Kak. Jadi kan kemarin di Tatap Maya yang ke-16 gitu ya, itu kan kita merancang PJBL gitu. Itu baru merancang PJBL lah. Kemarin kan diharapkan semua peserta itu bisa mempresentasikan. Jadi nanti saya bisa melihat lah atau menganalisis, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Karena kemarin Kak Atik terkendala jaringan atau kendala teknis ya, sudah cukup Kak, tidak apa-apa. Nah, ini nanti kita di Tatap Maya ini kita membahas untuk tugas berikutnya, yaitu RTL. Ini RTL ini tindak lanjut dari PJBL yang sudah kakak-kakak buat. Seperti itu. Nah, ini RTL-nya ini nanti disampaikan di Kombel atau KBS, dipresentasikan. Nah, ini terkait dengan waktu video berapa menit itu tidak ada, Kak. Bebas. Yang penting 9 slide tadi yang saya contohkan tadi, nah itu sudah tersampaikan semua di dalam KBS. Jadi misalnya 10 menit sudah selesai, tidak ada yang bertanya, ya sudah di stop videonya. Nah, itu linknya ditautkan di tadi itu. Nah, 9 slide itu kan ada beberapa unsurnya nih, beberapa poin-poinnya yang harus disampaikan tadi. Saya tampilkan lagi. Nah, ini Kak, ada komponen programnya nih, ada 8. Nah, ini
di dalam masing-masing slide ya ini ada satu kayak gitu. Yang satu slide pertama tadi kan saya ada judulnya itu, yang ada foto saya dan ada latar belakang itu satu slide, tujuan satu slide, yang tempat capaian ini tadi satu slide. Itu contohnya tadi sudah saya tampilkan nih. Strukturnya juga satu slide, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini terkait dengan aset satu slide, dan rencana evaluasi ya satu slide, kemungkinan tantangan tadi satu slide. Nah ini nanti yang slide ke-9 ini yang lampiran ketika kakak-kakak sudah mempresentasikan RTL-nya di KBS seperti itu. Notulen sebagainya ya Kak? Ya kayak gitu, yang seperti saya contohkan tadi. Jadi dia diunggah di LMS ini. Berarti video yang ini yang RTL ya Kak, bukan yang PJL kemarin ya? Betul Kak. Oh jadi iya. Videonya linknya saja boleh ditampilkan. Oke. Iya. Ini kemarin saya nggak dicantumkan linknya. Berarti video istilahnya kurang satu lagi yang RTL ini ya Kak? Betul Kak. Betul. Iya. Ya karena kemarin kendala jaringan, tanya-tanya kok kayaknya bikin video lagi lah. Ini bingung video yang mana gitu Kak. Jadi video ketika kakak-kakak menyampaikan RTL-nya ini di dalam KBS. Oke. Ya. Kemarin sih sempat terjadi perbedaan pendapat gitu, atau Kak misalnya foto saya cukup apa enggak gitu. Itu kemarin ada yang seperti itu. Tapi kan kalau foto misalnya kadang takutnya cuma foto tok, tapi nanti tidak disampaikan. Kalau video kan cara penuh itu, makanya disepakati harus videonya dan juga ada foto di akhir kayak gitu. Yang penting minimal ya kita juga sebenarnya nggak batasi juga gitu. Waktu tidak kita batasi, dan kemudian peserta di dalam KBS juga kita sebenarnya tidak batasi kayak gitu. Kadang kan kalau di SD kan kadang gurunya terbatas seperti itu ya minimal ya berapa kemarin saya sepakati lah ada 3 apa 4 apa 5 ya boleh lah gitu. Siap Boleh. Kalau di SD kan kadang gurunya terbatas, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Kadang mengumpulkan guru kan juga susah jadi nggak usah ke ini Kak, nggak usah ke KKG atau apa, cukup di KBS saja. Oke. Kalau KKG nanti ada snack ada apa ya, kasihan kakak-kakak itu. Snack ada kan butuh ini juga. Seperti itu Kak Tias. Sebelum saya geser ke Kak Atik sebelum saya geser ke Kak Tias, ada lagi Kak Atik pertanyaannya? Sudah cukup Kak Fasil, terima kasih sekali. Oke, sama-sama. Selanjutnya Kak Tias, monggo. Tadi pagi saya sempat ketemu dengan kelas 13. Kebetulan mereka itu akan melaksanakan yang RTL ini. Mereka itu bersepakat rencananya itu akan jadi satu. Kalau misalkan kita gabung ke sana, kita ikut menyampaikan, bagaimana Kak? Kegiatan ini bukan di sekolah tapi berarti. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Tias. Ini juga pertanyaan yang bikin saya bingung menjawabnya kelas 13 fasilnya siapa Kak? Saya tanya dulu Kak. Saya lupa Kak. Yang SMA Bukateja Kak, Fasil. Fasilnya Pak Pasuro Eko Prabowo. Prasetyo Sailing Oh iya. Dari Prasetyo Sailing berarti mengizinkan ya Kak? Boleh seperti itu modelnya? Atau bagaimana sebelum saya menjawab Kak Tias? Kurang tahu, tapi ada kesepakatan itu mungkin mengizinkan. Mungkin. Saya sebenarnya diajak, tapi saya belum mengiyakan. Saya izin menjawab sebenarnya di perintah yang dianjurkan di dalam penyampaian RTL ini adalah nantinya kembali ke satuan pendidikan kakak-kakak itu sebenarnya tujuannya itu seperti itu.
Karena nanti barangkali kakak mau melanjutkan RTL ini di kesempatan berikutnya. Nah, itu memang tujuan utamanya seperti itu, disampaikan ke satuan pendidikan. Kemarin juga saya ketika menyampaikan RTL ini, saya izin dulu ke kepala sekolah. Izin Bapak, saya ada kegiatan RTL menyampaikan ini ke KPS atau ke Kombel. Apakah saya perlu ikut, Pak Sawal? Tidak, Pak. Yang penting saya menyampaikannya ke Kombelnya. Oh, ini monggo, itu dari kepala sekolah. Apakah ini kegiatan nanti berlanjut, Pak Sawal? Itu kemarin kepala sekolah juga menanyakan seperti itu. Saya sampaikan bahwa ini baru RTL, Bapak, ini baru rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan atau tidak, juga nanti kita mempertimbangkan berbagai hal atau kemungkinan, seperti ada dananya atau kegiatan-kegiatan yang lain, bentrok dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kemarin sih dari guru saya dari SMP malah semangat begitu, kapan ini dilaksanakan. Tapi kan karena berbagai pertimbangan juga belum dilaksanakan seperti itu. Dan kemudian tadi pertanyaan Kak Tias, sebenarnya, nah itu kan apa ya namanya? Memang bisa dibilang itu juga dalam Kombel, komunitas belajar, tapi bukan sekolah, karena KKG pun juga itu kan Kombel, komunitas belajar. MGMP juga Kombel. Bahkan mungkin MGMP ini bisa dinamakan Kombel antar sekolah, bukan Kombel, bukan KPS, seperti itu. Tapi gimana ya jawabnya ya? Ya kalau misalkan di sekolah tidak memungkinkan, Kak Tias, bisa dilaksanakan seperti itu ya tidak apa-apa. Anggap saja itu bagian dari KPS-nya, gitu. Jadi nanti di dalam situ ya kan, karena gini, di situ kan ada notulennya, Kak. Masa nanti di notulennya ini ada SD 1, misalnya Kak Ririn mana, SD Wanogara Wetan, ada dari Wanogara Kulon, ada Panusuban, lah itu kan nanti gimana, gitu maksudnya. Ya kalau memang apa namanya kita kesepakatan saja, kita buat di Kombel sekolah saja. Gitu saja, kakak-kakak. Penting bisa tersampaikan lah gitu RTL-nya. Nggak harus dari guru, dari TU, dari ini juga bisa warga sekolah. Kita sepakati ya 3 atau 4 orang atau 5 ya boleh lah. Seperti itu. Nggak harus di Kombel sekolah kan juga ya bisa lah. Kalau bisa. Misalnya ada guru yang nggak ada tugas mengajar atau pas istirahat atau apa, itu bisa lah dimintai tolong, kakak nggak harus pakai snack, tapi kalau kakak mau berbaik hati setelah itu dibelikan cilok atau dibelikan rames dan lain-lain, monggo ke gurunya, itu tergantung kakak semuanya, gitu, dipahami, bisa, Kak Tias dan kelompok atau kelas 14 ini, Siap ya. Dari kakak yang lain ada yang mau ditanyakan, monggo saya kasih kesempatan. Monggo Kak Borentoro. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ini ingin menanyakan tadi untuk jumlah peserta kan 3 atau 4 atau 5. Sebenarnya nggak ada ketentuannya. Maksudnya 3 atau 4 atau 5 itu di luar kita ya, kayak. Berarti misalkan 3 berarti 4 dengan kita, itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kak. Ini juga kemarin tempat terjadi ini, Kak. Kemarin malah ada yang videonya itu tidak menyorot ke ke audien, tapi hanya menyorot ke ke kita, gitu, ke misalnya saya bisa peserta, videonya hanya menyorot ke kita, di sananya kita nggak tahu berapa pesertanya. Nah itu kemarin sempat ini sama Fasil, makanya diputuskan atau dimudahkan kemarin. Jadi peserta nggak harus semuanya. Kalau Kawurantoro kan guru SMA kan banyak, kan nggak harus semuanya Kak dikumpulkan, takutnya nanti repot Kawurantoro setelah selesai dimintai jajan, kan repot. Kawurantoro traktir guru SMA kan banyak, 30 atau 40, nah itu kan repot. Nah, bisa dimudahkan
untuk SD yang minimal 3 atau 4. 3 dengan kita atau 4 dengan kita boleh Kak, monggo. Atau 5 boleh. 5 dengan kita kayak gitu. Bahkan lebih banyak ya boleh. Kalau semuanya berkenan hadir untuk melihat presentasi RTL kakak-kakak ya boleh. Seperti itu. Kalau guru SD kan guru SD kan terbatas 6 guru atau 7 di dalam sekolah gitu. Belum itu yang kelasnya nggak paralel kan sedikit gurunya ada 6 atau 7. Berarti 4 dengan kita atau 3 dengan kita ya boleh. Itulah. Ya minimal ya 4 dengan kita ya Kak. Kayak gitulah. Kita sepakati saja. Ya Kak, terima kasih. 4 dengan kita ya boleh kayak gitulah. Misalnya kan di dalam Gembel kan ada ketua, sekretaris, anggota kayak gitu. Kan sudah cukup mewakili. Kayak gitu. Atau mungkin kepala sekolahnya berminat hadir ya tidak apa-apa. Itu sesuai aja, disesuaikan. Itu Kak Brantoro. 4 dengan kita lah ya. Jika terima kasih. Lebih dari itu lebih dari itu ya baik, boleh. Kayaknya ambil yang minim saja. Berarti 4 dengan kita, nggak apa-apa. Grup dapur Kak Toro. Nah itu biasanya, grup dapur, penjaga sekolah, ahli hisab, disesuaikan. Dulu malah saya ini Kak pada antusias di sekolah saya itu ada kurang lebih ada berapa itu di videonya ada itu sih. Jadi coba saya share videonya di kelas ini ya, jadi gambaran lah. Nanti saya share videonya. Ada lebih dari 10 malah itu di SMP saya. Pada semangat itu ibu-ibunya. Karena di SMP saya itu ibu-ibu semua. Jadi mungkin tertariknya apa gitu, saya juga kurang tahu itu. Tertarik ibu-ibu semua itu menyaksikan. Itu kakak-kakak, ada lagi dari kakak, Kak Tias, monggo Kak. Kalau tidak salah kan malam ini ada Dudet yang unggah itu ya. Refleksi. Yang betul Kak. Lah bukan refleksi yang ini rencana tindak lanjut. Ya tindak lanjut. Iya, unggah tugas rencana tindak lanjut tanggal Sabtu. Judulnya 30 Kak. Dalam? Belum. Jangan kaget-kaget. Dudetnya di malam hari ini sudah nggak ada Kak. Oh nggak ada. Dudetnya 30 November itu. Sing beres roh. Kalau refleksi beres. Kemarin refleksi sudah kan? Oh yang ini berarti yang ini unggah RTL-nya ini tugas ini Kak. Unggah tugas rencana tindak lanjut ini gitu. Dudetnya 30 November. Yang mana berarti? Ngasuk wis hari tenang sing beres. Kan kakak sudah masuk ke tampilan ke link Zoom. Iya. Itu dilanjutkan atau next coba Kak atau selanjutnya itu. Nah, itu kan masuk ke RTL.2 gitu. Betul. Tugas rencana tindak lanjutnya itu di scroll ke bawah. Nah, itu yang petunjuk itu kan ada duit. Iya. Duitnya itu 30 November itu. Mau kalau lali turu katanya ya. Loh, apa arti malam ini apa harus ngerjain itu apa namanya? Enggak Kak, kan belum disampaikan. Itu tadi kan ada 1 minggu sampai 30 November. Jadi malam ini enggak ada tugas Kak. Aman gitu Kak. Enggak bikin ontran-ontran itu tadi kata Kali. Makanya saya lihat apa malam ini harus dikerjain apa mau. Malam ini enggak ada. Bebas Kak. Ontran. Ngasuk hari tenang. Please. Justru semangat pas wae gape. Orang milu ngode apa iki. Mangil ke sing ngode. Ada semangat, lagi Kak Mungil semangat. Kakak yang mau ditanyakan Kak Suparminto mungkin. Nah, ini pas kan. Monggo Kak Suparminto. Saya persilahkan. Kak Sawal ini di tempat saya kan laki-laki hanya saya. Itu boleh dengan perempuan semua yang jadi itunya? Boleh. Oh ya, kalau boleh ya terima kasih. Boleh Kak.
Boleh. Boleh ya. Itu kan kalau di tempat saya kan sistemnya pada ngeblok sih Kak. Jadi senengan loh dengan kalau yang senengan enak, kalau yang nggak senengan kadang alasannya warna-warna lah. Jadi saya Blok punya blok kursi. sendiri sih, saya blok sendiri gitu. Jadi ada perempuan yang ngeblok gitu loh. Jadi Iya. saya pakai blok saya sendiri yang Blok Rusia apa blok Amerika, Pak? berarti boleh perempuan semua ya Kak? Boleh Kak, boleh. Oke. Terima kasih. Perempuan semua boleh. Yang penting satu sekolahan Kak Parmin. Iya, namanya KPS. Aneh baton ya Pak. Iya Kak kan, Parmin paling ganteng. ini kan kebetulan KS-nya perempuan. Terus penjaganya laki-laki, tapi udah nggak pernah berangkat gara-gara dia daftar P3K yang teknis apa gimana ya, kan sekarang ada penjaga sedang mendaftar P3K. Jadi sekarang jarang banget ke sekolahan. Artinya pagi hanya membuka kunci terus hilang sampai sore gitu, nggak pernah berangkat. Jadi banyak yang, jadi laki-lakinya hanya saya sendiri di sekolahan. Terima kasih. Paling ganteng nih Kak. Ya, guru PJOK merangkap penjaga lah. Tapi baliknya sore ini udah ngancing lawang dewekan. Bismillah. Boleh sih Kak, sebenarnya boleh. Perempuan semua malah bagus itu Kak. Kepala sekolahnya diajak sekalian itu kalau mau melihat. Kalau senior lah nggak enak lah. Di monggo diatur saja di. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Suparminto. Ada lagi dari kakak yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi tatap maya kita kali ini. Nanti setelah ini tinggal 2 tatap maya lagi nih. Kakak kalau yang gelombang 1 itu tinggal 1 kali. Monggo sekali lagi saya kasih kesempatan bagi kakak yang ingin bertanya. Cukup dah. Kaipul cukup? Cukup. Dari saya juga cukup. Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup kita akhiri nih kakak. Sebelum akhiri seperti biasa saya akan menunjuk siapa nih yang akan memimpin doa penutup nih tatap maya kali ini. Kita Suparminto Kak. Ya, tunjuk Kak Suparminto untuk memimpin doa. Monggo Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang kita kerjakan atau kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri tatap maya pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Alhamdulillah bisa menjadikan pahala bagi kita semua. Dan waktu saya serang ke Pak Fasil kembali. Matur nuwun. Baik, terima kasih Kak Suparminto sudah memimpin doa untuk di sesi pertama yang jelas ini. Sebelum saya akhiri, seperti biasa dokumentasi nih. Kak Puryanto bisa ditutup dulu suaranya di. Nah ya sudah nih. Kakak kita sesi foto dulu. Kak siapa nih? Kak Suparminto mau pimpin gayanya Kak. Teman-teman Kak Suparminto semuanya Kak. Gaya seperti apa? Unmute gue. Unmute. Belum kedengaran itu Kak Suparminto. Itu gaya megang apa itu Kak? Ini bola, kebetulan ada bola di samping saya. Pegang apa berarti? Pegang bola apa pegang kepala? Pegang kepala aja kan mendekati finish. Atau ada yang mau bergantian bersedia untuk screenshot? Jadi saya bisa ini menirukan gayanya. Ada atau enggak ini kakak? Manggil gue ahli nih. Kak Ririn. Ada yang bersedia ini? Kak Ririn.
screenshot. Ada? Sebentar, kita panggil anak buat mencet. Ya. Loh, ujar kue sening kereta wis tekan ya. Kata hu, suruh mencet kata hu. Sudah, Kak Ririn? Siap? Sudah, oke. Saya siap-siap. Bentar, nih. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar, sabar. Ya, lagi Kak. 1, 2, 3. Sudah. Lagi, satu lagi. Sudah KP. Satu lagi. Satu lagi. Sabar. Yuk Kak, satu lagi Kak. 1, 2. Oke. Terima kasih, Kak Ririn. Ini nanti saya berarti satu foto ini bisa gaya ini. Jadi, Kak Ririn. Nanti bisa di-share di grup, Kak Ririn, fotonya. Terima kasih kakak semuanya. Sekali lagi apabila dalam bersama kakak saya banyak melakukan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kakak hebat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Fasil. Jar, priwe Jar, lo ke Siti ketering anu telat ya lah. Nyongnya ngeseng bose kombel ya bahaya ya. Ya. Pak Atik, Kan suwise iki kan hari Sabtu jam malah mending telat daripada orang telat. besar kan terakhir ki apa datang ngerjani siki umbatin. Ya mending telat daripada Ini telat. foto maning banget. yuk, Ana Siti. Foto maning Ana Siti. Anggap telat kan berarti dajar telat. Foto maning, foto maning, foto maning. Maskernya di Positif. Ya, foto maning. Yo, Ya, foto maning. 1. mulai urung. Ya. Lama mungil metu mungil. Lagi sih. Omongin les betul ya. Aku kaget masih lemot teman. Lagi Ini kumpul yang foto siapa, Kak? KPS. Oh ya sudah keluar Pak Mungil ya. Ya wis rasane Pak Mungil. Ini yang foto siapa ini, Kak? Kak Siti. Ayo foto. Nasiti baru kelihatan gue. Ya foto yuk. 2, 3. Ayo, Rin. Sudah? Sebentar. Apa belum ini? Yes. Urung. Belum HP. sebentar. Kakak sini Kak. Satu lagi Kak. Kak Siti nggak kelihatan tangannya satu. Satunya mana? Bentar. Lagi pegang HP Pak satunya Pak. Yo. Lagi di luar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, saya siap nih kakak. Izin Ya. Malam mingguan lah.